Hadirin yang berbahagia, baru saja kita memperingati kemarin Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj, sebuah peristiwa yang maha dahsyat, di mana Rasulullah SAW betul-betul berjumpa dengan pemilik semesta alam. Kehebatan Rasulullah itu salah satunya itu Isra Mi'raj. Dari sekian Rasul, dari sekian Nabi yang berjumpa langsung dengan Allah, Rasulullah SAW. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya apa? Peristiwa yang maha dahsyat itu peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan logika. Oleh-oleh yang sangat berharga, yaitu kita memperoleh anugerah luar biasa dari Allah SWT, memperoleh perintahnya sholat 5 waktu. Orang yang memelihara sholat 5 waktu dijamin oleh Allah SWT kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena sholat 5 waktu ini adalah perintah Allah langsung. Dan Rasulullah SAW berdialog langsung. Makanya bacaan salah satunya bacaan dialog Rasulullah SAW dengan Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Di tasyahud itu ada dialog Allah dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, apabila kita itu memelihara sholat, maka dijamin kebahagiaannya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad hanati. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia sudah menegakkan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Sedangkan agama Islam yang kita anut, yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sehebat apapun orang di dunia, tinggi jabatan, pangkatnya tinggi, kemudian hartanya melimpah ruah, kemudian anaknya banyak, kekayaannya banyak, tapi kalau tidak memeluk agama Islam, maka kebahagiaan itu semua. Kebahagiaannya itu tidak hakiki. Karena apa? Dia akan tersiksa manakala mungkin di dunia juga tersiksa, karena hati manusia harus dibohongi. Karena hati manusia itu pada dasarnya adalah menyembah Allah.
Sok aja kalau kita itu jauh dari Allah, gelisah hati. Apalagi di akhirat, di dunia saja sudah tidak tenang, apalagi di akhirat. Tiketnya masuk surga itu syahadat. Tiketnya masuk surga itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tidak punya ada tiket itu nggak bisa. La ilaha. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur ya. Naik turun iman itu sekarang sedang naik kubur di sini. Ini sedang naik insya Allah. Jadi pada saat Bapak keluar dari sini tergoda oleh dunia yang fana ini, tergoda oleh rayuan yang macam-macam tentang melanggar aturan, itu turun lagi iman gitu. Nah, sholat ini adalah alat untuk menstabilkan iman kita. Dengan sholat agama kita stabil. Dengan sholat agama kita kokoh. Dengan sholat agama kita betul-betul dipelihara, maintenance. Makanya sholat itu dalam Al-Quran disebutkan tanha anil fahsya wal munkar. Jadi upami orang masih kena berbuat dosa, berarti can benar sholatnya. Tapi kalau kita sudah banyak tidak berdosa, berarti sudah benar. Kalau banyak dosa belum benar sholat kita. Kalau tidak banyak dosa berarti sudah benar. Nah, itu adalah Al-Quran. Utsman bin Affan kan sahabat Rasul, orang yang paling kaya. Sahabat Rasul itu Utsman bin Affan. Kalau sekarang mah mungkin siapa ya? Bill Gates mungkin ya. Tapi Bill Gates masuk neraka. Jack Ma atau apa satu yang jadi? Ya, di dunia saja, karena nggak punya tiket. Tapi kalau sampai apa di dunianya kaya raya, sampai sekarang orang Aceh itu dapat pas macam dari wakafnya Utsman bin Affan. Jadi orang-orang Aceh itu suka dapat uang dari wakafnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang wakaf Utsman bin Affan salah satu orang yang terkaya di zamannya dan masuk surga dijamin oleh Allah. Karena apa? Karena Utsman bin Affan betul-betul menjaga sholatnya dengan baik, dan dia berkata, man hafadhas sholawat khamsah liwaqtiha wa dawama 'alaiha akramahullah bitis'i karamah. Siapa, kata Utsman bin Affan, yang memelihara sholat 5 waktunya dengan baik, maka akan memperoleh 9 karamah. 9 karamah itu 9 kemuliaan. Jadi anu kaya mulia hidupnya jaga sholat. Kan sekarang banyak ini mulia teh harus ada penghargaan dari presiden. Oh baru dikatakan, ini orang hebat, orang ini dapat award apa tuh? Dapat hadiah Nobel. Bahagia tuh, mulia. Ya, boleh-boleh saja itu ukuran dunia. Ada yang dapat piala presiden, main bola ya, piala presiden, mulia. Ada yang sampai apa ya? Itulah puncaknya itu hadiah Nobel lah gitu ya kalau di ilmu pengetahuan dan teknologi.
bangga kalau saya kunjungan ke Amerika atau ke Eropa, ngajejer dalam baca di perguruan tinggi, saking bangganya. Tapi kalau tidak beragama Islam masuk neraka. Yang ngejejer piala di bapak kayak ayat tuh piala juara tuh, juara karnaval. Ya, selama setahun itu banyak piala ternyata ya. Ada juara integritas, apa tuh integritas, juara zonasi, ya juara. Belajar juara, kemudian itu kemarin Bu Isma juara 1, bangga gitu, mulia ya di dunia. Yang hebat masa UPI itu ya prodi dapat nilai yang tertinggi. Adik hafal dengan bapak Apayun nanti hadiah. Akuin Butina, bangga. Jungkir balik, bangga itu. Tapi orang tersonat masuk neraka. Itu ya Bu. Mulia atau manusia? Kita ingin mulia itu menurut Allah. Jaga sholat lima waktu. Jaga sholat lima waktu. Kami perintahkan kepada seluruh jajaran di sini, bukan perintah maupun himbauan. Jangan ada kegiatan pada saat sholat lima waktu. Makanya Bapak kalau memimpin sidang, udah selesai. Sebelum sholat, ibu selesai sidang promosi dokter. Kayak terus kembali ke sholat. Apa susahnya? Gara-gara promosi dokter tersarawat gimana? Jangan, stop. Karena kita ingin mulia di dunia, ingin mulia di akhirat. Ya, kita ingin mulia di dunia dan ingin mulia. Nah, bagaimana orang yang mulia menurut agama gara-gara kita bisa memelihara sholat? Awaliha yuhibbullah. Yang paling hebatnya itu kita dicintai Allah. Jadi kemuliaan pertama adalah awaliha yuhibbullah. Jadi orang yang selalu memelihara sholat itu dicintai oleh Allah SWT. Pan Ivan bangga dicintai ku rektor. Kurang mendekat jeung rektor. Kurang dipikirnya aku rektor. RKAT disetujui, bangun disetujui, apa-apa disetujui karena dicintai rektor. Sholat kasihan. Kumaha bisa mulia? Karena ditutup pintu surganya, dibuka pintu nerakanya. Senang dicintai oleh presiden. Dapat beasiswa karena dekat dengan presiden. Dapat apalagi fasilitas, mobil mewah dan sebagainya. Sholat kasihanan, ditutup pintu neraka, pintu surganya dibuka pintu neraka. Masya Allah. Ini terkadang kita itu melakukan sesuatu tidak tahu ilmunya, jadi biasa ya sholat ya. Padahal sholat itu Masya Allah sebuah pekerjaan yang Allah paling suka, Allah paling cinta. Hayya 'alas sholat, hayu urang sholat. Hayya 'alal falah, hayu urang memperoleh kemenangan. Kita mah ingin menang, tapi sholat haram atau sholat kesiangan. Di mana menangnya?
menang di sisi Allah maksudnya. Menang di sisi Allah. Ini Allah yang manggil. Hanya yuk salawat. Yuk salawat. Kalau ingin memperoleh kemenangan yang hakiki, yuk salawat. Kecuali kemenangan semu. Ya di dunia saja kemenangan semu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masya Allah. Jadi sekarang Fitrah sudah mulai paham ya Pak, Fitrah ya. Sampai sibuk lagi, ayat tamu Bapak ya. Pak, sholat, wartosan Bapak ya. Bapak akan lebih senang di wartosan sholat daripada dibiarkan Bapak menerima tamu. Bapak akan bawa tamunya ke masjid. Terkadang ya maklum lah manusia ya, asik gitu diskusi tentang ISO dulu ya. Diskusi tentang apa sekarang akuin, diskusi tentang akal. Oh, udah iman mereka nilai orang kan. Masa tadi hargai enggak lah. Pokoknya Fitrah wartosan Pak sholat. Saya akan stop siapapun yang mau dengan saya. Insya Allah. Insya Allah kan ada, penting ada niat dulu. Insya Allah. Hanya sombong. Insya Allah. Karena itu betapa pentingnya sholat. Karena apa? Kita mengejar cintanya Allah. Masa cintanya manusia aja dikejar-kejar. Coba nurek karektor kan nunggunya sejam, 2 jam, 7 jam. Mereka nunggu ke bupati mungkin berminggu-minggu pakai apa? Memo. Presiden mau sebulan antri kan. Ingin dicintai oleh manusia saja begitu capeknya gitu. Ini memang oleh Allah dicintai. Makanya orang-orang yang sholatnya benar mah tenang hidupnya. Orang-orang yang sholatnya benar mah kesieun punana teh, kesieun Gusti Allah. Nah, mohon maaf, mungkin kan suatu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan-perbuatan fahsya, keji, korupsi, keji. Jadi musuh korupsi itu can benar salah. Pacaran keji nggak? Keji. Berarti sok pacaran teh yang mau nikah di luar apa? Berbuat sesuatu mau digini. So, jangan ada cerita lagi di pasca penyelewengan. Itu asyik. Kita ini Bismillah di pasca ini menjadi role model. Mohon doanya ya. Berat itu ingin jadi contoh berat sekali tantangannya. Dakwahnya berat, berat. Tapi itulah umat atau orang yang paling bahagia mulia itu salah satunya menurut Al-Quran adalah yang suka dakwah. Karena berat tantangannya dakwah. Bayangkan dakwah itu kan menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Allah. Kan orang tak melihat itu benar, itu yang ngomong itu bahkan sudah melaksanakan yang ngomong itu beratnya deh istiqomah. Kita berdoa saja, doa Allah ini karena begitu beratnya dakwah. Kalau kita ngajak sholat itu gampang, tapi kalau kita mencegah korupsi itu sulit. Kalau kita ngajak puasa gampang, tapi kalau kita melarang orang berzina itu paling sulit. Kalau kita ngajak orang itu ke haji gampang, tapi melarang orang itu berjudi tantangannya besar. Jadi
melaksanakan perintah Allah, mengajak orang berbuat baik itu tantangannya tidak sebesar kalau melarang orang berbuat keji. Itu pengalaman orang-orang dakwah itu begitu, dibenci orang, dikucilkan orang. Rasulullah itu dikucilkan pada saat dakwah itu. Oleh siapa? Oleh pamannya sendiri. Tidak gampang dakwah itu. Dibenci, dilempari kotoran unta, diboikot, tidak boleh belanja, nggak boleh belanja. Bayangkan, mau belanja nggak bisa diboikot. Mau beli makan untuk makan nggak boleh diboikot. Bayangkan, kalau rumah dilempari, betapa dakwah itu tidak gampang. Nah itulah hebatnya orang yang dakwah itu oleh Allah dimuliakan. Mungkin sepertinya di dunia mah sangsara, tapi mungkin di akhirat mereka jauh lebih mulia daripada orang-orang yang hidupnya mewah di dunia. Ada seriusnya itu mah. Jadi kita mencoba untuk sekali-kali serius, sekali-kali kita santai. Ini soalnya masalah sholat soalnya. Masalah sholat. Berikutnya tadi dicintai Allah. Orang yang sholat insya Allah dicintai Allah. Kalau Allah sudah cinta, mohon maaf, apa yang sulit bagi Allah? Dua dia punya anak, 2, 3, bisa aja anak didik, ada di psikopat lah. Budak tilu teh kayak sesuatu, ada orang yang menurut hatinya nggak bisa dibohongi lah. Sok ayah wae teh budak teh mimpikan cinta berarti dia cinta saya tapi budak ieu ada beda gitu. Beda cintanya. Kira-kira orang ada sesuatu keamanan lah masih. Biasanya kalau dicintai. Usep punya tetangganya. Uji tetangga dicintai, Usep teh uji merada beda sih. Ya pasti Usep teh masih nanti kan dicintai itu. Lagi itu maksud Bapak. Kalau pentingnya yang dicintai teh ya itu, jadi dimudahkan segala urusan itu dimudahkan. Jadi sekali lagi, kalau ingin dicintai Allah, jaga sholat. Jaga sholat. Kalau bisa mah 5 menit sebelum adzan ya pas cari tadi Rabu konten. Pamengget ya, istimewa boleh lagi di sini boleh. Tapi ini pamengget. Biasa mah 5 menit sebelum adzan teh langsung tutup pelayanan akademik itu ya. Bilang aja waktu sholat apa susahnya? Banyak protes mereka sarolan. Rektor memprotes ya bahaya. Oke, rektor bahaya kalau waktu sholat itu seperti udah ya waktu sholat, istirahat sholat gitu aja. Tulis yang bagus, istirahat. Yuk kita sholat gitu aja. Susah. Memang untuk itu teh perjuangan. Nah bro, jangan lagi melayani sedang waktu sholat. Waktu sholat itu aja. Udah, bismillah kita mau berjuang. PPG sama ya, PPG juga ya. Nggak usah kontrol apa-apa ya. Sejauh itu. Ya apa-apa, diwakili ku siapa namanya? Ya, waktu sholat. Posgen ke waktu sholat. Ini paling rajin ya kalau pasti ayo ya. Luar biasa ya. Yang berikutnya kemuliaan yang kedua adalah wa yakunu badanuhu shahihah. Coba. Kenapa orang garing wae mungkin sholatnya itu benar. Da anu bener sholat mah dijamin ku Allah sehat badannya.
sing rematik, sing izin ke dokter, sing lagi-lagi, lagi-lagi, maaf Pak Direktur, pusing, pelang 2 bulan pusing. Muncul deh, pusing deh. Pak Direktur, aku yang tidak enak badan. Sabulan dah ya nanti. Sakit. Ya gue. Kan ente merencana benar sholatnya. Itu dalam benar sholatnya dijamin oleh Allah sehat badannya. Coba sekarang introspeksi aja pada diri kita. Kenapa kita banyak sakit? Mungkin sholat kita enggak benar. Lamun toh sholat benar tapi sakit baik, nah itu ujian namanya. Kalau dia tuh artinya sholatnya luar biasa tepat, tapi kenapa ini saya tuh sakit terus? Kedisipuk supaya dosa-dosa orang pas tempat ke akhirat teh masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau sholatnya benar sakit, tapi kalau sholatnya nggak benar sakit, ya mungkin sholatnya tidak betul. Sok amati aja, amati oleh kita yang banyak sakit. Itu mungkin sholatnya enggak dipelihara. Dek sholat entar bahasanya entar Pak, entar. Anak-anak sudah entar teh nanti sebentar. Kagok bermain teh. Itu mah wajar kalau anak. Nah ini mah dosen, Pak sholat. Nanti sebentar lagi nih tanggung dan menilai. Atau apa bedanya dengan anak kecil? Nah itu pentingnya kita belajar agama itu. Jadi tak paham kenapa berbuat begini. Oh ini dalilnya, oh ini dampaknya, oh ini akibat kalau kita tidak sholat tepat pada waktu. Jadi sekali lagi, pertama dicintai Allah, kedua selalu sehat badannya, itu tidak banyak sakit. Nah itu sakit badan. Yang paling bahaya apa? Sakit jiwa. Sakit hati. Lihat orang lain maju, sakit hati. Lihat orang naik pangkat, sakit hati. Lihat orang ke haji, sakit hati. Lihat orang nikah, sakit hati. Jadi kebahagiaan orang lain kan penderitaan bagi dia. Nah, sholatnya kan benar. Tapi kalau orang naik haji, alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa. Orang naik pangkat, wasyukurillah, mudah-mudahan kita bisa menyusul. Nah, itu jiwanya sehat dari sholat. Dampak sholatnya luar biasa. Firman ini udah setia ke SPS walaupun sudah di WR2. Kata WR2 teh, kemana Firman? Tausiah. Pasti kata Pak Adam teh, teruskan. Oh, jangan. Terus. Terima kasih. Pertemanan silaturahmi itu tidak putus walaupun tidak di SPS. Nah, contohnya Firman. Jadi yang sudah pensiun pun ya silakan. Kalau mau silaturahmi kita welcome. Berikutnya tadi dicintai Allah, kedua badannya sehat,
Dan berikutnya ini dasar. Watah rusuhul malaika. Dasar sekali. Menjaga malaikat. Kan orang satpam ya. Satpam nyuri-nyuri. Kenapa? Sholatnya kita belum benar. Coba ada sholatnya benar, sama jaga malaikat. Masa dia percaya ke malaikat? Ya, diajarin haji bulan Jumatnya. Kamu yakinnya ke malaikat itu, ke Allah, iman pada Allah, iman pada malaikat. Coba satpam di UPI ada berapa ratus? Banyak kan? Tapi kecurian angker aja. Saat malaikatnya mungkin dia tak tersama wajib. Jadi kalau kita sholat tepat pada waktunya, ngajaga sholat, dipelihara sholat, 5 menit aja sebelum sholat itu sudah secara dari Al-Quran laki-laki, semua UPI gitu, gampang bagi Allah maju. Dan apa? Dijaga ku malaikat. Mau dengki, kata malaikat nggak boleh. Mau dicuri, kata malaikat nggak boleh. Mau di macam-macam lah, serangan dari kanan, kiri, atas, bawah, termasuk bencana. Malaikat itu, Masya Allah, itu digambarkannya ya malaikat Jibril itu dunia kakak kelungkup itu sayapnya itu. Bayangkan hebatnya malaikat. Matahari aja bisa ketutup oleh malaikat. Matahari itu kan panasnya luar biasa. Tapi dengan sayapnya malaikat Jibril redup ini dunia ini. Saking dahsyatnya malaikat. Matahari segitu panasnya, malaikat balik tutup sayapnya. Jadi adem kakaknya. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya malaikat. Cik, Bapak ngetes malaikat Jibril naon tugasnya? Bagus gitu kalau lulus. Malaikat Israel apa tugasnya? Disambut Jawa ya. Walaupun Aldi nyumput dimanapun nggak bisa ayo disambut. Walaupun nyumput di mana-mana nggak bisa, pokoknya waktu cabut nyawanya. Malaikat Ridwan apa tugasnya? Menjaga surga. Jadi Masya Allah, bayangkan surga ya. Masya Allah, dijaga. Ini yang menjaga kita malaikat, bayangkan. Malaikat menjaga. Kuncinya apa? Sholat yang benar. Sholat yang benar. Yang benar ya mungkin kita tahu artinya sholat, tahu bacaannya sholat. Terus tadi 5 menit sebelum sholat sudah siap-siap, terus warudu 5 menit terus warudu, terus siap-siap apa mulianya? Dijaga oleh mana? Tong hariwang ke mobil, jangan hariwang ke rumah, jangan hariwang ke anak, jangan hariwang ke istri, jangan, pokoknya tinggalkan pada saat waktu. Rasulullah itu paling cinta untuk keluarganya, paling sayang Rasulullah itu ke Siti Aisyah, banyak paling sayang ke cucunya sayang. Tapi pada waktu sholat seperti gak kenal tuh yang namanya anak istri itu.
saking Rasulullah itu mengutamakan. Bukan berarti tidak sayang, tapi jangan melebihi sayangnya pada Allah. Karena Allah menghadap Allah nih, yang akan kita hadap itu Allah. Jadi yang lain itu kecil. Habis waktunya ya. Nanti aja lah, masih banyak nih, ada baru 3 kan ya. Kita berseri saja lah. Ya. Kasihan nih, banyak yang disayangi oleh kita. Maaf Bapak terlambat, yang ngurus dulu itu tuh masukin dulu sambal. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan 3 dulu kita bisa melihara sholat. Pertama, jaga sholat, bacaannya harus betul-betul kita pelajari ya. Kemudian wudunya yang benar gitu ya. Wudunya yang benar, jangan wudu itu asal-asalan. Yang tertib wudunya, benar wudunya, yang tenang ya, jangan buru-buru sholat itu ya. Kayak sholatnya seperti balap gitu. Tenang aja, tenang.